Halo Cinefile, gimana kabar kamu? Sehat-sehat ya? Kali ini Movie Rastis mau nyeritain film berjudul Seoul Station. Disutradarai oleh Hyun Sang-ho, yaitu sutradara yang sama di film Train to Busan. Berlatar belakang di Korea Selatan, film ini menyajikan cekaman teror zombie yang cukup menyeramkan. Memetakan penyebaran wabah mayat hidup atau zombie di terminal kereta bawah tanah terbesar. Keadaan menjadi tidak terkendali dan mencekam. Ditambah ketegangan yang terjadi saat hampir 90% warga kota terinfeksi menjadi mayat hidup. Nah, gak banyak basa-basi, yuk Movie Rastis ceritain. Di suatu sore, ada seorang tunawisma terluka di bagian leher. Tadinya ada orang lain yang ingin membantunya, tapi karena dirinya bau, ia mengurungkan niatnya. Hingga pria tua ini terduduk lesu di antara ramainya stasiun. Yasuna baru terbangun dari tidurnya. Ia mencari keberadaan kekasihnya. Di luar, dia bertemu dengan ibu kos. Sempat diocehin tuh karena telat membayar uang sewa. Dia pun meminta maaf dan terus nyariin pacarnya. Di sisi lain, kakek yang tadi terluka didatangi oleh kawannya. Melihat temannya berdarah di bagian leher, dengan segera ia mencari pertolongan. Ia mendatangi pusat pertolongan dan menjelaskan apa yang terjadi. Tapi karena kamar rawatnya penuh, perawat ini pun meminta agar yang udah sembuh untuk pulang. Namun saat perawat menyiapkan obat, dia diancam dan diusir dari sana. Kiwong si pacarnya Yesan ada di warnet. Ternyata dia ngejual foto pacarnya sendiri. Yesan marah dong. Mereka berdua pun berdebat. Kiwong beralasan kalau itu adalah satu-satunya jalan mereka bisa membayar kos. Tapi Yesan tidak menerima alasan itu. Akhirnya Kiwong ngungkit-ngungkit masa lalu Yesan yang kabur dari rumah dan ditolong sama dia. Ditinggallah Yesan sendirian. Yesan pun menangis. Ia merindukan ayahnya. Ayahnya Yesan mendapat telepon dari seseorang yang mengatakan kalau dia menemukan anaknya. Ia pun langsung mengeceknya. Kakek tunawisma makin sekarat. Lalu pria ini meminta bantuan penjaga stasiun. Tapi sayang, bukan pertolongan yang didapat, ia malah diusir. Lalu ia pergi ke apotek yang hampir tutup dan membeli obat. Kemudian segera mendatangi temannya. Namun, si kakek keburu meninggal. Sedih dan kesal bercampur aduk. Ia pun mendatangi kantor petugas stasiun dengan ngomel-ngomel gitu. Akhirnya para petugas mendatangi lokasi. Tapi mayat si kakek tuh gak ada. Diomelin balik di dia. Di saat yang sama, ayahnya Yesan menemui Kiwong. Gak banyak basa-basi, dia langsung menanyakan keberadaan anaknya. Di sisi lain, pria tadi nyariin temannya yang kakek-kakek. Gak taunya, dia ini lagi makan orang dong. Pria itu juga diserang olehnya. Yesan mendapat telepon dari Kiwong, tapi gak diangkat. Lalu di dalam mobil, ayahnya Yesan mengancam Kiwong apabila dia gak bisa nemuin anaknya. Mereka pun pergi ke kosan dengan harap Yesan ada di sana. Namun di dalam gak ada siapa-siapa. Tiba-tiba di sebelah kosannya ada pria yang terlempar. Ia pun dimakan oleh istrinya. Pas dia mau diserang juga, sang ayah langsung masuk tuh. Nah, Kiwong yang gak tahu apa-apa gak sengaja ngebuka pintu. Dia pun diserang. Beruntungnya dia bisa ditolong. Dan zombinya dipukul hingga tewas. Terus suaminya yang tadi digigit udah jadi zombie dan mau nyerang mereka. Akhirnya mereka bersembunyi di kamar mandi. Yesan ternyata pergi ke stasiun. Lalu ia melihat orang-orang berlari dari kejaran para zombie. Sontak ia segera ikut berlari. Mereka berlari menuju kantor polisi dan melaporkan tentang kegilaan orang-orang. Tapi polisinya malah ngeyel kan. Akhirnya para zombie masuk dan mereka berlindung di dalam penjara.
Mereka nggak mau berurusan dengan orang yang mereka anggap gila. Lalu ayah dan Kiwong terpaksa harus pergi lewat jendela. Si ayah kini kebingungan dengan apa yang terjadi, sebab melihat semuanya telah menjadi mayat hidup. Mereka pun membuat rencana untuk pergi ke mobil. Polisi yang terluka meminta bantuan ke pos polisi lain, dan ia mengancam akan menembak mereka. Kiwong akan mengalihkan perhatian para zombie, sedangkan sang ayah akan mengambil mobil. Setelah berhasil mendapatkan mobil, Kiwong yang lagi dikejar-kejar kemudian dijemput ayahnya Yesan. Polisi yang tadi harusnya udah tewas, hidup lagi. Dan mereka menyadari kalau polisi ini bisa terinfeksi juga. Lalu salah satu gelandangan ada yang berani menyerangnya untuk mendapatkan senjata. Tapi karena zombinya banyak banget, mereka hanya bisa pasrah di dalam. Gak lama kemudian, polisinya bangkit dan menggigit pria gemuk. Ia pun dibunuh oleh gelandangan. Untungnya polisi bantuan datang, hingga mereka bisa keluar dari penjaranya. Yesan dan gelandangan ini menemui petugas kesehatan. Lalu mereka dibawa oleh ambulan. Di dalam, ia mencoba untuk menelpon Kiwong untuk mengatakan situasi yang terjadi dan memberitahu kalau ia menuju rumah sakit. Kiwong juga memberitahu kalau dia bersama ayahnya Yesan dan segera berangkat menuju ke sana. Petugas ambulan mengatakan kalau orang yang terluka akan dibawa ke UGD. Begitu pula dengan mereka. Gelandangan yang udah tahu kalau nanti yang terluka akan terinfeksi juga panik dan meminta agar mereka diturunkan. Karena permintaan yang gak diindahkan petugas, akhirnya dia memaksa hingga menyebabkan mobil mereka terbalik. Yesan dan gelandangan kemudian meninggalkan ambulan lalu pergi ke stasiun lain. Merasa jalan raya tidak aman, mereka akhirnya menyusuri stasiun bawah tanah. Sayangnya, ponsel Yesan tidak mendapatkan sinyal untuk mengabari kekasihnya. Kiwong dan ayah telah sampai di rumah sakit. Namun, keadaan di rumah sakit terlihat sepi. Sang ayah akhirnya mengecek ke dalam. Tak lupa, ia menyiapkan senjata untuk berjaga-jaga. Hingga akhirnya ia melihat semua orang di sana telah berubah menjadi zombie. Di luar, Kiwong diserang lagi kan. Untungnya si ayah datang, memukul jatuh zombinya, dan mereka pergi meninggalkan rumah sakit. Kiwon mencoba menghubungi Yesan, namun tidak tersambung juga. Yesan dan pria tua ini terus berjalan. Dan akhirnya mereka mencapai stasiun lain. Yesan udah senang banget kan, tapi harapannya sirna karena semua orang yang ada di stasiun itu sudah terinfeksi. Mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Sang ayah dan Kiwong mencoba mencari penglihatan di atas flyover. Lalu mereka melihat banyak polisi yang sedang bersiap. Setelah keluar dari jalur kereta bawah tanah, Yesan mendapat telepon. Ia pun memberitahu di mana ia berada. Tapi di sana ada zombie juga. Akhirnya mereka kabur kan. Untungnya ada sekelompok orang sehat yang membantu mereka. Telepon mereka pun terputus dan dengan segera sang ayah menyusulnya. Orang-orang yang selamat ini ternyata nggak dibolehin masuk oleh kepolisian karena dianggap mengacau dan meresahkan. Yesan dan pria tua pun pasrah. Di sisi lain, Kiwong dan ayah sudah sampai di tempat penjagaan. Tapi mereka nggak dikasih lewat dan diusir dari sana. Sedangkan di benteng pertahanan sementara, keadaan telah menjadi kacau. Dan Yesan hanya bisa menangis. Tugas untuk menjaga perbatasan pun diambil alih oleh tentara. Zombie yang datang makin banyak. Gelandangan tadi juga mencoba menaiki bis. Tapi dia ditembak. Lalu mereka semua diberikan gas air mata. Di saat semuanya berlari menjauh, pria botak ini memanjat dan menyeberang dengan kabel.
Yesan lalu mengikutinya. Sayangnya dia nggak kuat lagi dan Yesan sempat kena cakar. Pria botak akhirnya berusaha menolong Yesan. Namun naas, ia malah tertangkap dan disantap. Yesan berhasil mencapai gedung dan dia masuk ke dalamnya. Di sana ia berlari lagi untuk menghindari kejaran zombie dan menuju ke lantai paling atas. Ia pun melompat, menyeberangi antar gedung dengan diikuti banyak zombie di belakangnya. Terus karena nggak seimbang, dia jatuh ke balkon apartemen. Yesan meminta pertolongan, namun di sana sangat sepi. Ia mendapat telepon dari Kiwong dan memberitahu lokasinya berada. Yesan sudah sangat lelah, hingga akhirnya ia terlelap. Kemudian Kiwon datang menemuinya. Yesan pun udah gak sabar ketemu ayahnya. Tapi dia malah terkaget dan ketakutan. Ternyata pria ini bukan ayahnya Yesan, tapi mucikarinya yang dulu. Kiwong berusaha membela, tapi dia malah dihabisi olehnya. Yesan kabur dari kejaran pria ini dan bersembunyi. Sang mucikari pun mencarinya ke setiap ruangan. Ternyata Yesan punya utang banyak sama orang ini. Lalu pas orang ini salah membuka pintu lemari, Yesan mencoba menyerangnya, tapi gak berhasil. Ia pun dipukuli dan diseret. Saat mucikari mau berbuat asusila padanya, dia tidak merasakan detak jantung Yesan. Dengan segera ia memberikan pertolongan pertama karena hutangnya belum dibayar. Tapi pas dia ngeliat kaki Yesan, ternyata dia udah terinfeksi. Lalu ia pun dimakan oleh Yesan. Dan film berakhir dengan kota yang masih kacau dengan serangan zombie. Nah, itulah cerita film Seoul Station. Gak nyangka banget sih pemeran utamanya pada mati semua. Menurut banyak reviewer sih, film ini prequel dari Train to Busan. Atau ada yang bilang juga ini adalah spin-off-nya karena disutradarai oleh orang yang sama. Menurut kamu gimana? Nah, selagi masih gak ada virus yang bikin kita kayak zombie, nikmatin hidup deh. Like jika kamu suka video ini ya. Apresiasi dari kamu berharga sekali untuk semangat kami. Makasih udah nonton video Movie Rastis. Salam dari kami untuk kalian semua. Ciao.